Halo, apa kabar anak-anakku? Kali ini kita berjumpa kembali dalam pembahasan materi masih tetap laporan hasil observasi. Yang akan Ibu bahas adalah tentang unsur kebahasaan yang ada di dalam laporan hasil observasi. Ya. Lalu, apa saja unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi? Ya, kebahasan teks laporan hasil observasi yang pertama adalah kata serta prasa atau perba atau serta nomina. Jenis kata atau kelompok kata prasa yang dominan digunakan dalam sebuah. Nah, yang contohnya di sini ada nomina. Nominanya adalah kata wayang. Prasanya ini adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, contoh kalimat yang kedua sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Prasa yang ketiganya adalah sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Apa itu prasa? Prasa adalah kelompok kata yang tidak melebihi batas fungsi. Prasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ini para prasa ini dibentuk oleh dua kata ataupun lebih dan tidak mengandung unsur subjek ataupun predikat, serta di dalamnya terdapat unsur-unsur yang masih mempertajamkan makna aslinya. Nah, contoh berikut ini adalah contoh dari prasa dari kata wayang, ya. Jadi seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia ini adalah prasanya. Nah, prasa nomina, ya. Perba, kata adalah menetapkan, disesuaikan. Prasanya, nah berarti kalau prasa ini adalah kelompok kata yang tidak melebihi batas fungsi atau prasa yang memiliki atau dibentuk oleh dua kata atau lebih. Nah, ini ada dua kata, sudah membagi. Nah, ini prasanya. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan masih tentang prasa, ya. Di sini ada prasa perba nomina, ya. Unsur kebahasan teks laporan hasil observasi. Di sini ada kata kerja. Nah, kalian perhatikan dulu. Ya, kata kerja atau perba dan kata benda atau nomina. Prasa, perba, dan nomina. Contoh tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Warna biru ini menunjukkan kata benda atau nomina. Warna ungu menunjukkan kata perba. Nah, wayang tersebut, kalau wayang tersebut adalah termasuk ke dalam prasa nomina. Ya. Selalu dimainkan itu adalah prasa nomina. Contohnya. Di sini ada iringan gamelan dan tari-tarian. Nah, ini adalah termasuk ke dalam prasa nomina. Nah. Kebahasaan yang ketiga adalah afiksasi. Sebuah kata dalam teks dapat berupa kata dasar atau kata turunan. Kata turunan ini terbentuk melalui afiksasi, yaitu proses pengimbuhan suatu kata yang melalui afiksasi bisa saja berubah jenis. Sebagai contoh, suatu jenis perba atau suatu ketika muncul sebagai nomina dengan hanya menambah atau mengubah imbuhan. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi perba jika diberi imbuhan berdi, bahkan terkadang ter atau kean. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan per, an, dan terkadang kean. Berikut adalah contoh afiksasi. Nah, di sini ada kata dasar. Katanya ada disebut menakutkan kemampuan getaran. Nah, disebut jenisnya adalah perba. Menakutkan jenisnya adalah perba. Kemampuan jenisnya adalah nomina, betul. Getaran adalah nomina. Kita menambahkan suatu imbuhan. Berarti imbuhan di, ya. Imbuhan men, kan. Kalau nomina berarti
an, nominanya adalah getaran, berarti an. Ya, kata dasarnya berarti sebut, takut, mampu, dan getar. Nah, ini adalah contoh pengafiksasian. Jadi kata pengafiksasian itu adalah sebuah kata dalam teks dapat berupa kata dasar atau kata turunan. Jadi kata turunan ini terbentuk melalui afiksasi, yaitu proses pengimbuhan. Ya. Nah, di sini ada contoh afiksasi proses pengimbuhan. Ada ber atau imbuhan, asal itu kata dasar, berasal kata berimbuhan. Ya. Menimbuhan, bantu itu adalah kata dasar, membantu adalah kata berimbuhan. Selanjutnya ini adalah kalimat definisi ataupun kalimat deskripsi. Kalimat definisi yaitu kalimat yang menggunakan perba definitif, dan kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggunakan perba sebagai deskriptif. Contoh kalimat definisi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi berjudul wayang adalah sebagai berikut. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Wayang golek adalah wayang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Mana kalimat definisinya? Yaitu adalah kata wayang. Wayang golek adalah termasuk ke dalam kalimat definisi. Kalimat definisi itu yang menggunakan perba definitif atau yang disebut dengan kalimat deskripsi atau kalimat yang menggunakan perba sebagai deskriptif. Kalimat deskripsi yang terdapat dalam teks tersebut adalah sebagai berikut. Wayang ini terbuat. Nah, kata terbuat, terbuat ini termasuk deskripsi dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan. Wayang pendalangan diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama campurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Nah, contoh ada kalimat definisi. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kalimat definisi adalah kata wayang tadi yang sudah Ibu sebutkan. Nah, kalimat deskripsi ini menjelaskan secara detail ciri-ciri dari suatu objek. Nah, ini adalah warna kulit atau wayang kulit. Nah, mendeskripsikan secara detail ciri dari suatu objek. Ya, kita lanjutkan. Kalimat simpleks dan kompleks, kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang mengandung subjek dan predikat. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut sebagai kalimat simpleks atau bisa disebut pula sebagai kalimat tunggal. Ya. Di sini kita lihat ada contoh kalimat simpleks. Ada beragam jenis, ya. Ada beragam jenis topeng di museum. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Berarti di sini kan kita mencari dari struktur kalimat. Nah, kita harus tahu dulu struktur kalimatnya sebelum tahu ini predikat, ini subjek, ini keterangan. Struktur atau bangun kalimat diisi oleh unsur-unsur yang sifatnya relatif, tetapi unsur-unsur tersebut ada yang disebut dengan subjek, ada yang disebut dengan predikat, ada yang disebut dengan objek, ada yang disebut dengan pelengkap dan keterangan. Nah, di sini kata ada itu adalah sebagai predikat. Kalau predikat ini adalah unsur kalimat yang berfungsi menjelaskan subjek. Nah, predikatnya biasanya umumnya berada di belakang subjek. Sedangkan di sini predikatnya ada di depan kalimat. Nah, fungsi predikat biasanya sebagian besar diisi oleh kata kerja, ya. Di samping itu, ternyata ada pula predikat yang dibentuk oleh kata benda ataupun kata sifat atau prasa depan. Nah, kata ada, ya. Misalkan contohnya, mantan presiden itu menikmati masa pensiunnya. Nah, sekarang kita di sini ada beragam jenis topeng. Beragam jenis topeng. Ini termasuk ke dalam subjek. Apa sih yang disebut dengan subjek? Subjek adalah unsur yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan dari suatu kalimat. Fungsi ini umumnya diisi oleh kata atau prasa benda.
baik itu yang konkret ataupun yang abstrak, ya. Nah, di sini ada di museum ini. Dan museum ini adalah sebagai objek ataupun sebagai pelengkap. Sebagai pelengkapnya di sini. Kalimat yang pelengkap ini adalah biasanya diisi oleh kata kerja atau kata sifat ataupun bisa diisi oleh kata bilangan, ya. Jadi kalau lengkap itu merupakan fungsi kalimat yang letaknya selalu berada di belakang predikat. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Kelelawar merupakan hewan unik. Kelelawar itu adalah subjek, merupakan itu adalah predikat, hewan unik adalah pelengkap. Subjeknya adalah unsur yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan satu kalimat. Fungsi ini umumnya diisi oleh kata atau frasa benda. Merupakan ini termasuk ke dalam predikat. Unsur kalimatnya ini berfungsi menjelaskan subjek. Predikat ini umumnya berada di belakang subjek. Fungsi predikat sebagai besar diisi oleh kata kerja, ya. Hewan unik ini sebagai pelengkap, merupakan fungsi kalimat yang letaknya selalu berada di belakang predikat. Nah, pelengkap bisa pula diisi oleh kata kerja ataupun kata sifat ataupun kata bilangan. Contoh yang ketiga, di sini ada wayang tersebut subjek. Nah, berbentuknya adalah predikat. Pipih adalah objek. Seperti wayang kulit adalah keterangan. Nah, di keterangan adalah unsur yang fungsinya menerangkan seluruh fungsi yang ada dalam suatu kalimat. Ciri dari keterangan kehadirannya itu bersifat mana suka. Terus ciri yang keduanya letaknya bebas. Umumnya didahului oleh kata depan, bisa didahului oleh kata depan, bisa seperti di, dari, ke, ketika, tentang. Nah, ini kalau mencari kata keterangan. Nah, ini adalah contoh dari kalimat simpleks dan kompleks. Sekarang kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks atau kalimat majemuk setara dan kalimat kompleks atau majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara ini memiliki dua atau klausa ganda yang setara dalam satu kalimat. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat ini memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Fungsi-fungsi utama dalam kalimat majemuk setara ini membentuk induk kalimat atau klausa atasan. Fungsi-fungsi yang membentuk tingkat yaitu mengikuti konjungsi subordinatif disebut klausa bawahan atau anak kalimat. Kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif setara. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif atau bertingkat. Nah, contohnya di sini ada Taman Nasional Baluran memiliki bermacam flora dan fauna. Memiliki ini termasuk ke dalam kalimat simpleks. Kenapa? Karena predikatnya hanya satu. Ya, predikatnya ini adalah memiliki ini predikatnya adalah berupa kata kerja. Sedangkan contoh yang kedua adalah contoh kalimat kompleks. Singa menerkam dan memakan mangsanya. Nah, ini termasuk ke dalam majemuk bertingkat. Karena menerkam dan memakan ini adalah contoh dari kalimat kompleks. Predikatnya ada dua, menerkam dan memakan. Ya, predikatnya berupa kata kerja. Yang contoh kalimat yang pertama adalah contoh kalimat simpleks. Contoh kalimat yang kedua adalah contoh kalimat kompleks. Ya. Cermati contoh kalimat kompleks di bawah ini. Kalimat kompleks setara dalam budaya modern. Wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Ya, kata dan ini termasuk ke dalam konjungsi koordinatif. Atau kata dan adalah termasuk konjungsi penambahan. Ya, dalam budaya modern itu sebagai keterangan, wayang sebagai subjek. Subjek itu adalah sebagai pokok pembicaraan. Berfungsi predikat sebagai dia menjelaskan dari subjek, menghibur atau dijelaskan sebagai pelengkap. Ya, biasanya diisi oleh kata kerja.
ya, biasanya berada di belakang dan mendidik ya. Nah, kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidak pada siang hari. Kata tetapi itu termasuk ke dalam konjungsi koordinatif. Nah, ini contoh yang kedua adalah kalimat kompleks bertingkat. Keberadaan topeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut karena konjungsi koordinatif subordinatif. Kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Nah, ini termasuk ke dalam klausa atasan. Yang kalimat yang di bawahnya adalah termasuk ke dalam klausa bawah. Ya. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik materi yang telah Ibu sampaikan dalam laporan hasil observasi tentang kebahasaan. Tugas kali ini adalah kalian merangkum apa yang telah Ibu sampaikan dalam video tersebut ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.